Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Yeniati Ulfa MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah studi fikih. Saya Septiana Syakbaniyah dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia semester 2 dengan NPM 24 12 10 46 02 23. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang madhab Imam Syafi'i seperti di peta konsep ini. Nah, yang pertama ada identitas dan latar belakang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini memiliki nama lengkap yaitu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau ini lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Dan beliau wafat di Mesir pada tahun 204 Hijriah atau 820 Masehi. Nah, beliau berasal dari keturunan Quraisy, yaitu suku yang sama dengan Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil, beliau sudah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Beliau menghafal Al-Quran sejak usia beliau masih 7 tahun. Dan menguasai ribuan hadis saat usianya 10 tahun. Latar belakang keluarganya yang religius dan lingkungan yang mendukung membuatnya tumbuh sebagai sosok yang tekun dan cinta ilmu. Yang kedua, ada perjalanan Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu. Dalam pencarian ilmu ini, Imam Syafi'i itu melakukan perjalanan ke berbagai pusat keilmuan Islam. Beliau berguru kepada Imam Malik di Madinah dan mendalami madhab Maliki dari sumber aslinya langsung. Kemudian beliau melanjutkan perjalanannya ke Irak untuk mempelajari madhab Hanafi. Nah, di sana beliau ini banyak berdiskusi dengan para murid Imam Abu Hanifah dan mendalami pendekatan fikih yang lebih rasional. Dari kedua pengalaman tersebut, Imam Syafi'i mulai merumuskan pendekatan fikihnya sendiri yang menjadi dasar madhab Syafi'i sendiri. Yang terakhir ada kontribusi dalam ilmu fikih dan usul fikih. Salah satu kontribusi dari Imam Syafi'i adalah dalam bidang usul fikih, yaitu ilmu yang membahas cara atau metode dalam menetapkan hukum Islam. Beliau ini dianggap sebagai orang pertama yang menyusun ilmu usul fikih secara sistematis dan ilmiah. Nah, dalam madhabnya, Imam Syafi'i menetapkan urutan sumber hukum Islam. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada sunnah atau hadis, yang ketiga ada ijma, yaitu kesepakatan para ulama, dan yang keempat ini yaitu qiyas atau analogi hukum. Nah, pendekatan ini menggabungkan kekuatan teks dan akal secara seimbang, menjadikan mazhab Syafi'i moderat dan terstruktur. Selanjutnya yang terakhir yaitu penyebaran dan pengaruh mazhab Syafi'i. Nah, mazhab Syafi'i ini berkembang luas di berbagai wilayah dunia. Di Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, dan Brunei, mazhab ini menjadi mazhab yang mayoritas. Maksudnya, dan selain itu, pengaruhnya juga kuat di Yaman bagian selatan dan timur. Penyebaran ini didukung oleh struktur ajarannya yang mudah dipahami, argumentasi yang kuat, dan penggunaan dalil yang seimbang antara nas dan akal. Nah, madhab Syafi'i pun tetap relevan dalam menjawab tantangan zaman hingga hari ini. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.